Banyak sekali kalau Anda perhatikan video orang-orang sukses, mereka selalu mengajarkan tentang salah satu kunci sukses mereka adalah bersedekah. Tetapi faktanya terjadi adalah orang yang bersedekah aja masih belum tentu sukses. Apalagi Anda yang belum pernah sedekah. Oleh sebab itu video ini akan membahas tentang 5 level sedekah. Kalau Anda paham dari isi video ini, tonton sampai selesai, Anda sudah menuju ke jalur yang benar, menuju kesuksesan. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebetulnya bukan kali pertama saya membahas sedekah. Kalau di tempat saya selalu membahasnya dengan topik 5B, yaitu berdoa, beramal, berserah, belajar, dan bertindak. Nah, di video saya kali ini, saya mau mengajarkan tentang kata beramal. Contoh, Pak, saya nggak punya uang, saya ini mesti bersedekah apa? Pak, saya ini masih pelajar, saya mau bersedekah apa? Nah, oleh sebab itu sedekah itu ada levelnya. Nah, kita mulai dulu dari sedekah yang levelnya paling rendah, tapi tetap value sedekahnya masih ada. Sedekah yang paling rendah itu adalah senyum, ucapan baik, dan tindakan kebaikan kecil. Sebagai contoh, saya juga pernah membahas di buku halaman 73 buku saya Badai Pasti Berlalu. Ini bercerita tentang seorang reception. Anda perhatikan di sini. Kisah seorang reception ini tentang bagaimana seorang reception itu memberikan sedekah. Sedekahnya itu ramah, pelayanan yang baik. Seluruh kota itu full hotelnya, tapi cuman kamarnya dia yang kosong. Tapi dia merelakan kamarnya yang kosong itu untuk diberikan pada tamu. Dan Anda tahu siapa tamu itu? Tamu itu ternyata seorang crazy rich, tamu itu seorang sultan, dan tamu itulah yang akhirnya mengubah totalitas hidup dia. 2 tahun kemudian dia dipanggil, diberikan surat karena dia telah memberikan pelayanan yang baik. 2 tahun kemudian dia langsung ditunjuk sebagai general manager daripada hotel baru yang dia ciptakan. So, Anda dari sini bisa perhatikan betapa sedekah itu sudah bisa mengubah nasib seseorang. Padahal sedekah tidak harus dengan uang yang banyak. Nah, level yang pertama Anda mulai dari senyum dulu, ucapan baik, tindakan kebaikan yang kecil. Senyum itu sudah mengundang rasa baik kepada orang lain, oke? Nah, yang kedua adalah Anda bisa sedekah ilmu pengetahuan. Mungkin saat ini Anda belum mempunyai uang yang cukup, sedekah bisa memberikan sedekah ilmu. Contoh kayak saya di YouTube ini, saya sedekah ilmu. Memang nggak ada orang pelit ilmu. Ada orang yang memang tidak mau ilmu pengetahuan ini diketahui, dia diambil sendiri. It's okay. Tetapi saya sering bilang bahwa orang yang lebih adalah orang yang tidak pernah kekurangan memberi. Orang yang memberi tidak pernah kekurangan. So, tetaplah berbagi. Itu selalu prinsip daily hidup saya. Ketika Anda bisa sedekah ilmu, level yang kedua, Anda jauh lebih baik daripada cuman memberikan senyum. Itu pasti level lebih tinggi karena Anda berbagi sesuatu yang Anda punya dan orang lain tak punya. Meskipun tanpa menggunakan modal rupiah, tapi Anda sudah termasuk berbagi ilmu pengetahuan. Baik, sekarang kita masuk ke sedekah level ketiga. Di sini Anda sudah bisa memberikan senyuman, berbuat baik, sedekah ilmu pengetahuan. Ini yang ketiga, yaitu sedekah sumbangan materi. Yaitu Anda sudah bisa menyisihkan sedikit penghasilan Anda untuk bersedekah. Sebagai contoh, ketika saya bekerja sama dengan kitabisa.com, saya mulai bersedekah untuk membangun CPN Foundation, yaitu yayasan saya untuk berbagi dan menolong orang-orang yang tidak beruntung di seluruh pelosok Nusantara ini, yang mana platform Kitabisa yang mencari murid-muridnya. Hasil kerjasama saya lumayan, hari ini saya bisa menghidupi sekitar 15 orang anak yang kekurangan. 15 orang anak ini mereka bisa tetap melanjutkan sekolah dari hasil uang penyisian yayasan saya. Tapi masalahnya ketika saya berbagi posting ini, tiba-tiba di Instagram saya banyak sekali DM masuk. Ternyata itu yang disebut dengan namanya pengemis online. Saya ini tidak mau bersedekah itu disalahartikan. Tiba-tiba muncul, Pak, anak saya sakit, Pak, ini sini. Awalnya saya percaya, tapi ternyata banyak yang triknya. Contoh, saya juga pernah membantu korban bencana Palu tahun 2018 ketika channel Success Before 30 1 juta subscriber. Anda search aja videonya. 1 juta subscriber channel SB30 membantu tsunami atau bencana Palu. Videonya ada. Nah, sekarang kita masuk ke level keempat. Level keempat adalah sedekah kegiatan sosial.
Nah, sedekah kegiatan sosial ini adalah terlibat langsung dalam kegiatan sosial atau komunitas. Kayak saya sekarang kan kebetulan saya di perusahaan juga punya KK Peduli Kasih dan juga CPN Foundation yang tadi saya sampaikan. Dan yang ketiga, belakangan saya juga diangkat sebagai advisor atau penasihat di GCI. GCI ini adalah Junior Chamber International. Ini adalah salah satu organisasi yang memang fokus kepada kepemudaan internasional. Organisasi ini membentuk tentang leadership, membentuk tentang komunitas bisnis, komunitas charity atau sosial. Karena salah satu pilarnya itu adalah sosial. Kegiatan sosialnya adalah orang yang saya percaya sudah lebih. Kalau Anda sudah berlebih dan Anda tahu dari mana Anda susah berasal, maka kegiatan sosial ini sangat-sangat mendukung masyarakat. Ini level yang keempat. Tetapi kalau Anda sendiri masih kekurangan, bagaimana Anda itu bisa berbagi secara sosial? Saya rasa itu nggak mungkin. Nah, sekarang sedekah level yang kelima atau level yang tertinggi. Ini sedekah level yang tertinggi adalah berbagi dengan makhluk hidup lain. Wah, ini luar biasa. Jadi memberikan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Saya rasa ini mungkin kelasnya nabi kali ya. Tetapi kita bisa meneladani para nabi atau orang-orang suci. Mereka itu sudah memberikan kasihnya atau sedekahnya, mengabdikan hidupnya kepada seluruh umat manusia dan makhluk hidup. Kita ambil satu contoh, harusnya pejabat negara itu harusnya seperti ini. Ketika mereka itu sudah tidak memikirkan perutnya sendiri, kondisi finansial mereka itu sudah cukup dan penuh, mereka itu mengabdikan hidupnya itu untuk masyarakat, mengabdikan hidupnya untuk lingkungan, mengabdikan hidupnya untuk makhluk hidup yang lain. Menunjukkan kasih sayang secara universal, tidak hanya pada manusia tapi kepada semua makhluk hidup, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, dan empati pada semua aspek kehidupan. Kita ambil satu contoh, mungkin Anda sudah levelnya sedekah untuk membagikan waktu hidup Anda untuk konservasi contohnya, penangkaran hewan contohnya, supaya hewan macan tidak punah. Saya juga kenal beberapa pengusaha yang mana mereka itu berusaha memberikan penangkaran. Itu levelnya udah level yang sangat tinggi. Selain mereka hobi, tapi mereka itu juga menyelamatkan satwa. Nah, itu level yang lebih tinggi. Ini memang sudah level government ya, atau pemerintah. Tapi kalau ketika Anda sudah bisa berbagi hidup dengan menolong makhluk hidup yang lain, itu sebuah sedekah yang menurut saya sangat level tinggi. Contoh seperti kita lihat Bill Gates sekarang, waktunya dihabiskan untuk research untuk bagaimana memusnahkan demam berdarah di Asia Tenggara contohnya. Tapi itu banyak digoreng ya beritanya ya, sehingga seolah-olah Bill Gates mau menciptakan sebuah mesin baru melalui lalat ya, atau melalui nyamuk. Enggak seperti itu. Dengan demikian tentu hidup Anda itu sudah pasti aman, tentram. Hidup Anda bahkan setan pun tidak berani mengganggu hidup kalian. Karena apa? Kalian itu cinta kasihnya sudah melampaui semua makhluk kehidupan. Oleh sebab itu, 5 level sedekah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya pun masih belajar, tapi puji Tuhan, alhamdulillah, saya hari ini sudah di level 4, saya juga sudah lewat level 3. Sekarang saya sedang belajar di level 5. Semoga video kali ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, sukses untuk Anda, and always salam hebat, luar biasa. Sedekah bisa memberikan sedekah ilmu. Contoh kayak saya di YouTube ini, saya sedekah ilmu. Memang nggak ada orang pelit ilmu. Ada orang yang memang tidak mau ilmu pengetahuan ini diketahui, dia diambil sendiri. It's okay. Tetapi saya sering bilang bahwa orang yang lebih adalah orang yang tidak pernah kekurangan memberi. Orang yang memberi tidak pernah kekurangan. So tetaplah berbagi. Itu selalu prinsip daily hidup saya.